Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 102. Ibu-ibu dan bapak-bapak para takziah yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan, guru-guru kita, dan termasuk adalah pengurus KKAC dan juga perangkat pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan ini yang kami hormati. Dan terkhusus adalah keluarga besar almarhum Bang Ul yang sering kita dengar, atau si Ul. Marilah kita ungkapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua datang dari Allah, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Kemudian bagi ahli rumah atau keluarga yang ditinggalkan, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ajirni fi musibati wa khulub li khairan minha. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, walaupun dalam keadaan berduka, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita bisa hadir di rumah almarhum dalam rangka takziah malam pertama. Karena Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, inilah indahnya Islam, bahwasanya persaudaraan kita diikat dengan keyakinan dan keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka persaudaraan itu, kalau seandainya saudara kita mendapat nikmat, maka sama-sama kita mengungkapkan bersyukur kepada Allah. Kalau seandainya saudara kita diuji oleh Allah, maka kita sama-sama untuk menyampaikan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bapak dan jemaah rahimakumullah, karena dari maghrib tadi sudah dilakukan
peramalan-peramalan, kebiasaan-kebiasaan di suatu tempat dengan membaca surat Yasin, tahlil, doa. Dan kami yakin dan percaya ibu-ibu jam berapa sampai ibu? Sudah maghrib ya, berarti tidak boleh lama-lama lagi ya. Bapak dan jamaah rahimakumullah, memang yang berkaitan dengan ujian itu sudah disampaikan oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, kata Allah. Ada 5 ujian dari Allah. Di antaranya adalah yang disebut dengan anfus, kematian. Maka apabila diuji oleh Allah, wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah berita yang berkaitan dengan sabar untuk menerima ujian itu. Karena yang berkaitan dengan anfus, kematian, itu sudah menjadi keyakinan kita. Sering disampaikan oleh guru-guru kita. Yang berkaitan dengan kematian, dalam Al-Quran sudah sering kita baca. Di antaranya adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Dan di dalam ayat yang lain dinyatakan yang berkaitan dengan kematian atau disebut juga dengan sa'ah, itu merupakan rahasia Allah. Sudah sama-sama kita ketahui ada 5 juga yang dirahasiakan oleh Allah. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu yang berkaitan dengan sa'ah, hari kiamat. Baik itu kiamat kubra ataupun kiamat sughra, kiamat besar, hancurnya alam ini. Kalau kiamat sughra adalah yang disebut dengan kematian pribadi kita masing-masing. Itu merupakan rahasia Allah. Dan juga dalam ayat yang lain, bahwasanya yang berkaitan dengan kematian itu merupakan semuanya adalah sudah menjadi yang disebut dengan kitabul muajjal. Sudah ada di dalam kitab sebelum kita lahir ke permukaan bumi Allah ini. Jadi Bapak dan jamaah rahimakumullah, artinya yang berkaitan dengan kematian memang menjadi keyakinan kita, pasti akan kita alami. Namun masalah kematian itu dirahasiakan oleh Allah. Ini terbukti kebenaran Al-Quran. Jadi kebenaran Al-Quran terbukti bahwasanya memang kematian itu rahasia yang dirahasiakan oleh Allah. Kalau seandainya tahu yang berkaitan datangnya malaikat, kami yakin dan percaya pasti tidak akan pergi ke tempat sesuatu. Nyatanya di sana sudah ketemu, sudah menunggu, sudah ya malaikat Israel itu sudah menunggu. Termasuk kita yang hadir pada malam ini, bisa jadi nanti di rumah lah menunggu malaikat Israel. Tidak tahu kita. Karena itu Bapak dan jamaah rahimakumullah, ini merupakan keyakinan bagi kita. Dan khususnya adalah keluarga yang ditinggalkan memang sudah ketentuan dari Allah. Tidak usah kita banyak tanya, wah apa penyebabnya, apa yang ada, usah. Memang sudah ketentuan Allah itu. Tak sampai waktunya. Jadi Bapak dan jamaah rahimakumullah, dan tentu hal ini bukan mudah untuk mengaplikasikan yang berkaitan dengan kesabaran. Sangat berat. Sangat berat. Wah sabar ya memang kita ngeceh itulah. Karena memang Al-Quran menyatakan
wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dan bahkan dalam ayat yang lain dinyatakan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Hai sekalian orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi artinya Bapak dan jamaah rahimakumullah, maka kepada keluarga yang ditinggalkan, lain tak bukan adalah camkan bahwasanya memang ini merupakan sudah ketentuan dari Allah. Dan yakin dan percaya Allah tidak akan sia-sia, tidak akan memberatkan, tetapi sesuai dengan ketentuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti itu Allah tidak akan memberatkan hambanya, kecuali adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Namun Bapak dan jamaah rahimakumullah, memang di satu segi kita bersyukur kepada Allah. Berarti doa beliau ini diijabah oleh Allah. Karena doa yang sering beliau baca apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah menghadapi sakaratul maut. Berarti ciri-ciri orang yang beriman nampaknya dikabulkan doa beliau. Dan memang beliau ini, Bapak dan jamaah rahimakumullah, tidak bisa kita ingkari, hidupnya musola Kakak Aceh setiap Jumat malam Sabtu, beliau inilah yang sponsornya, membuka musola, mencari guru, menyediakan makanan, dan masih terbayang bagi kami. Jadi Bapak dan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ini merupakan menjadi amal ibadah. Dan bahkan Bapak dan jamaah rahimakumullah, beliau ini kalau seandainya kita tengok jaraknya dengan kita yang tinggal di pasar, jauh jarak beliau ini dengan kita yang tinggal di pasar. Tapi nyatanya kita yang tinggal di pasar datang sekali sebulan cuma ada ya. Kadang-kadang tidak ada pernah datang ke musola Kakak Aceh. Tembak langsung. Jadi Bapak dan jamaah rahimakumullah, dan beliau ini setiap waktu pengajian, hujan hari pakai mantel beliau. Dan ini merupakan salah satu yang kita syukuri. Beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Karena apa? Karena ciri-cirinya beliau ini taat beribadah, dan ciri-cirinya ajal beliau dimudahkan oleh Allah. Dan ciri-cirinya banyak orang yang mendoakan. Banyak orang yang mendoakan. Mulai daripada waktu beliau meninggal, grup pemain bulu tangkis. Jadi Bapak dan jamaah rahimakumullah, malam tadi sibuk anggota untuk apa grup dia kawan? PB apa kok? Pemain bulu tangkis. Kalau kami PBHW Nur Huda, kalau kami Air Sengak. Ini Bapak dan jamaah rahimakumullah, dan kemudian subuh sampai sini jemaah dari Masjid Al-Jihad, ibu-ibu mendoakan, dan sampai waktu menyolatkan. Tapi sayang Bapak dan jamaah rahimakumullah, diumumkan tadi jam 10. Berarti kami sekitar setengah 10 atau jam 9 lewat, kami ke Siko, nyatunya lah dibawa ke kuburan. Tapi alhamdulillah kami kejar ke kuburan. Alhamdulillah Bapak dan jamaah rahimakumullah bisa untuk menyelenggarakan fardu kifayah yang keempat, yakni menguburkan dan mendoakan. Alhamdulillah. Dan kami yakin dan percaya doa yang kita ungkapkan kehadirat Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Kami yakin dan percaya waktu kita doakan tadi di kuburan, banyak orang yang mengaminkan.
maka tentu kami dan percaya di antara yang mengaminkan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah berjanji. Karena di antara yang mengaminkan itu banyak orang-orang yang memenuhi panggilan Allah, beriman kepada Allah. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat yang sering kita baca, yang berkaitan doa kita ingin diijabah oleh Allah, wal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Orang-orang yang mengaminkan tadi banyak yang memenuhi panggilan Allah, menjawab kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan beriman kepada Allah. Maka tentu ini merupakan salah satu yang kita syukuri, bisa diaminkan oleh orang banyak yang berkaitan dengan doa-doa itu sendiri. Namun Bapak dan jemaah rahimakumullah, dan bagi keluarga yang ditinggalkan, bahwasanya memang kehidupan ini inilah, ada awal, ada akhir, ada pertemuan, ada perpisahan. Pasti terjadi, pasti tidak bisa kita ingkari, karena ini merupakan alam. Alam itu adalah ada awal, ada akhir, kecuali Allah. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Tetapi yang namanya alam, ada awal dan ada akhir. Dan ini terjadi terhadap anggota keluarga pada malam ini. Karena itu Bapak dan jemaah rahimakumullah, maka yang bisa kita lakukan lain tak bukan adalah mendoakan beliau. Dan terkhusus adalah anak-anak beliau dan istri beliau dan sahabat-sahabat dekat beliau dan keluarga-keluarga dekat beliau, hanya bisa kita mendoakan. Karena Bapak dan jemaah rahimakumullah, sama-sama kita ketahui bahwasanya di alam barzah itu yang ditunggu adalah, pertama adalah doa-doa dari orang-orang mukmin, dan khususnya adalah saudara-saudara beliau, dan terkhusus adalah anak-anak beliau dan istri beliau. Karena itu Bapak dan jemaah rahimakumullah, anak-anak beliau dan istri beliau harus tegar. Tak boleh berlarut-larut kesedihan, tak boleh. Harus tegar, karena ini merupakan sudah ketentuan dari Allah, tegar menerimanya. Sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, setelah 3 hari berkegiatan atau artinya beraktivitas seperti biasa. Lakukan, lanjutkan. Jangan sampai kata orang kita tampe bapijak. Apa namanya, Pak? Tampe bapijak lataban. Tampe apa namanya lagi kan? Pokoknya Bapak dan jemaah rahimakumullah, kita mempunyai Allah. Allah tempat mengadu, Allah tempat meminta, dan segala-galanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kami yakin dan percaya bahwasanya keluarga beliau dan termasuk istri beliau orang yang selalu mengikuti almarhum pergi ke surau. Dan ini merupakan memang sangat berat, tetapi camkan di dalam hati dan camkan dalam keimanan bahwasanya ini sudah ketentuan Allah. Yakin setelah malam ketiga ini, setelah malam ketiga nanti beraktivitas seperti biasa. Jadi artinya Bapak dan jemaah rahimakumullah, inilah kenyataan kehidupan. Dan ini pasti juga nanti kita alami bahwasanya ada pertemuan dan ada perpisahan. Dan ini merupakan salah satu keyakinan kita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan kami sudahi dengan membaca lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ceramah takziah yang disampaikan oleh Bapak Muzali lagi, dan apa yang disampaikan tadi dapat kita ambil hikmah dan kesimpulannya. Berikut acara selanjutnya, ini kata sambutan dari ahli rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Ediman atau Bapak Edi dulu kepada Bapak kami. Silakan.